Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan acara kita pagi hari ini diberkahi, diredai dan diberi ganjaran, amin ya rabbal alamin. Juga kami khususnya berdoa mudah-mudahan murid-murid semua menjadi manusia-manusia yang beradab, berakhlak karimah, termasuk ketika belajar dan ketika duduk di rumah Allah, berada di majlis ilmu. Mudah-mudahan anak kami ini mendapat petunjuk sehingga apa yang disampaikan oleh guru-gurunya bermanfaat, berfaedah untuk hidupnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Termasuk yang kasak kusuk, yang masih ada saja yang dikerjakannya, mudah-mudahan manusia seperti ini juga mendapat petunjuk. Amin. Amin. Baik, kita langsung saja. Saya ingin tahu sampai jam berapa dikasih ini, Pak. Padahal siapalah saya ingin menoleh ini. Ada Ustaz Reno sampai ke jam berapa? 8.20 30. Boleh ditawar? Sedikit kurang boleh? Berlebih tidak boleh? Ya, sebagaimana biasa ada 10 pertanyaan. Yang pertama, Ahmad Izazul Fikri 8D. Silakan berdiri. Ahmad. Dari mana Ahmad Izazul Fikri? Kampungnya di mana? Kamang Hilir. Kamang Hilir. Oke. Orang tuanya ada menyimak mungkin ya? Ada. Pertanyaannya ini, pertanyaan apakah memang iya pertanyaan ini? Apabila kita, yaitu laki-laki, salat fardu sendirian, lalu ada seorang makmum perempuan ingin mengikuti kita, apakah perempuan itu harus menempuk pundak kita atau bagaimana? Itu pertanyaannya. Bagus. Bagaimana kalau memang ditepuknya? Bolehlah kalau nenek kita di belakang. Silakan duduk. Ahmad Izazul Fikri. Yang pertama dulu dipahami, perempuan tidak sama dengan laki-laki. Laki-laki lebih sangat ditekankan. Habis sudah berdoa sebentar nih. Ada diaminkan tadi? Ada. Habis sudah berdoa supaya antum itu baik, bagus, ada beradab. Termasuk masang pecinya juga bagus. Dari segi salat berjamaah, penekanannya kepada laki-laki. Sampai ada ulama-ulama kita mengatakan hukum salat jamaah itu wajib bagi laki-laki. Walaupun pendapat ini tidak semuanya disepakati dan disetujui. Antara lain bermazhab Syafi'i tidak menyetujui salat jamaah itu wajib bagi laki-laki, tapi mereka memandang adalah sunnah muakkadah. Atau ada yang mengatakan fardu kifayah. Dan perempuan tidak ditekankan untuk salat jamaah sebagaimana laki-laki. Terkadang perempuan itu lebih bagus salat di rumahnya. Di satu saat dibolehkan ke masjid jika aman, tidak ada gangguan, tidak jauh, dan kedatangannya ke masjid tidak menimbulkan fitnah. Seperti gadis-gadis yang berharum-haruman ke masjid
berpenampilan seronok ke masjid, sepanjang jalan tidak aman. Tiba di masjid ada pula pertemuan khusus dan rahasia dengan teman-teman grupnya. Ini sudah tidak benar lagi niatnya. Di zaman Nabi ada orang salat jamaah perempuan ke masjid, bahkan ada namanya pintu nisa, babun nisa, pintu yang dispesialkan untuk wanita. Ini tidak ada larang perempuan. Nah, sekarang kasusnya ada laki-laki sedang salat, kemudian datang seorang perempuan untuk ikut salat dengan laki-laki tersebut. Kalau kita laki-laki kan mengasih kode, mengasih syarat supaya dia tahu ada pengikutnya di belakang, atau tegak di sampingnya. Sebab jika makmumnya sendiri, maka dia tegak di samping kanan imam. Ada yang mengatakan sejajar dengan imam kanannya, ada juga yang berpendapat mundur sedikit supaya berbeda antara imam dan makmum. Tapi perempuan tidak bisa dia berdiri di samping laki-laki atau ke belakang sedikit atau di belakang betul. Kalau perempuan itu sendirian dan laki-laki sendirian, namanya berkhalwat. Khalwat itu adalah memencilkan diri, bersunyi-sunyi diri bersama lawan jenis, termasuk di masjid. Ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin, jangan sampai berkhalwat seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak halal baginya, kecuali muhrimnya. Nah, ketika seorang laki jadi imam atau salat sendirian, datang perempuan sendirian, dia tidak boleh ikut kecuali ada perempuan lain. Ia ada perempuan lain yang mau ikut pula, laki-laki sendirian, karena memang laki-laki ini tidak berapa isi masjid. Datang perempuan, kebetulan perempuan ini gadis pula, dia tidak boleh mengasih syarat dengan suara. Jangan. Nanti bukan hanya bimbang, nanti jatuh laki-laki di depannya. Apalagi suara perempuan itu kalau sudah ketemu laki-laki, suaranya jarang yang normal. Maka dia tidak perlu menipu laki-laki itu, tidak perlu mengasih syarat dengan suara. Jangan ikut dengan laki-laki itu kalau dia sendirian dan laki-laki sendirian. Jika laki-laki sudah ada makmum di belakang, itu tidak masalah, sama dengan biasa. Jamaah laki-laki ada satu atau dua, kemudian datang perempuan, tidak masalah, tidak usah kasih tahu. Yang menjadi masalah adalah laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Kecuali masjid itu ada pembatas, seperti tabir, seperti sekat. Tidak masalah, laki-laki itu memang sudah jadi imam juga. Biasanya memang di satu tempat, di satu musala masjid, memang jarang-jarang juga laki-laki jadi jamaah atau sering terlambat, sehingga setelah si imam itu dia azan sendiri, qamat sendiri, jadi imam sendiri, dah pakai takbir. Nanti datang orang lain, sudah kebiasaan itu, datang perempuan, tidak masalah. Tapi jangan di satu ruangan, tanpa batas, tanpa sekat. Misalnya kalau di mana-mana lah, tidak di masjid, perempuan tidak boleh salat bersendirian dengan laki-laki, kecuali itu muhrimnya, orang yang halal, orang yang tidak halal kawin dengan dia. Ini pertanyaan si Ahmad Hizazul Fikri, jika kita menjadi imam salat di masjid, lalu perempuan datang, masjidnya, musalanya ada sekat, tidak langsung berhadapan atau tanpa batas, maka boleh perempuan ikut. Apalagi laki-laki itu sudah menjadi imam biasa saja, sudah imam juga di masjid itu, maka berarti dia sudah siap sedia, siapapun yang menompang dengannya tidak masalah.
Yang menjadi masalah nanti tidak di masjid, tidak di musala. Nah, ini memang harus hati-hati. Itu jawabannya untuk Ahmad. Nah, jika masjidnya tidak pakai sekat dan memang jarang sekali jamaah yang hadir, apalagi wanita, dan di situ hanya satu pria dan dia tidak imam, cuman jamaah saja. Lalu kita masuk, ada imam laki-laki di depan atau orang salat di depan, dia tidak imam biasa, tidak imam yang tunjuk, tidak boleh kita tipu. Lihat Abi, lihat Abi. Letakkan bukunya. Supaya berkah ilmunya, jangan main kode-kode juga. Paham tuh? Paham? Supaya berkah ilmu itu, perhatikan guru. Yang kedua, jangan main isyarat-isyarat, kode-kode, mencoret-coret lalu beginikan juga kawan. Tidak berkah nanti ilmunya. Itu jawaban untuk Ahmad dan untuk kita semua. Kecuali imam itu sudah biasa. Misalnya imamnya Ustadz Al-Mukarram Yunando Afido. Beliau sudah jadi imam juga, dan sudah imam juga datang murid. Dia sudah imam, tidak masalah. Yang masalah ada murid laki-laki di depan, dia tidak imam, salat sendirian. Datang pula perempuan. Lalu katanya boleh. Atau ditipu, apalagi ditipu, tidak boleh. Di rumah biasa saja, di rumah orang tua kita salat. Lalu rindu pula orang tua kita, kakak kita, etek kita, nenek kita. Cobalah jadi imam di rumah sekali-sekali, imami kami katanya. Bagaimana pula itu jadi imam dia bisa enter? Coba praktekkan, mengikuti kakak kita, tidak masalah, karena dia muhrim. Baik, Ahmad. Ya, bagus. Yang kedua, Muhammad Ashraf Al-Qadri 8B. Ini dia. Dari mana kampungnya Muhammad Ashraf Al-Qadri? Panampuang, Phnom Penh, Jerman ini ya. Ya bagus. Orang tuanya biasanya nyimak. Nih, sampaikan salam sama orang tua. Assalamualaikum. Oh ya. Nenek ada, kakek ada, kucing ada. Tanyanya, ana salat zuhur sendiri. Pada rakaat ketiga langsung salam. Ketika salam pertama, ana baru ingat kalau ana baru 3 rakaat tadi. Lalu langsung berdiri untuk menambah 1 rakaat lagi. Apakah sah salatnya? Begitu. Oke. Silakan Muhammad Ashraf Al-Qadri. Kadang kita ini diganggu setan. Setan spesial yang mengganggu kita salat namanya khanzab atau khinzab. Khanzab, kha, nun, zaih, dan ba, atau khinzab. Spesial setan yang suka namanya ikhtilas. Ikhtilas itu artinya mencopet. Mencopet, merampas, memalingkan orang dalam salatnya. Tiba-tiba dipalingkan pikiran kita, ingatan kita, mata kita ke tempat lain. Ketika itu orang sedang dicopet, sedang disambar oleh setan. Lagi asih salat, lalu melayang pikiran kita ke rumah, ke kelas, ke asrama, ke nasi atau kemana. Itu namanya kita dicopet, disambar oleh setan. Atau mata kita dialihkannya kemana-mana. Dia dibawa, disambar oleh setan.
atau dialihkan kepada aksesoris yang ada di mana-mana, dialihkan oleh setan, dicopet. Ada orang yang lama dicopetnya atau disambar setan, dialihkan, dipaling setan. Ada yang sebentar, ada yang sampai ragu dengan jumlah rakaat, bahkan ada yang lupa sama sekali. Nah, kasusnya ini yang ditanyakan oleh Muhammad Ashraf Al-Qadri. Ketika seseorang salat, dia salatnya 4 rakaat. Di rakaat ketiga, dia sudah langsung duduk tasyahud akhir. Di rakaat ketiga, dia sudah langsung tasyahud akhir. Karena dia menyangka salatnya sudah 4. Duduk dia. Kemudian salam. Sudah pula salam pertama. Salam pertama kan wajib. Sebenarnya ketika itu dia sudah selesai salat. Dengan duduk itu dia anggap salatnya sudah sempurna. Kemudian ingat lagi, rupanya salatnya 3. Orang yang seperti ini kasusnya, baik ingat sendiri ataupun diingatkan. Contoh, diingatkan. Muhammad Ashraf Al-Qadri, daripada penampung ini, dia salat. Lalu ketika dia salat, lantaran dia masbuk terlambat mengikuti imam, orang salam dia salam pula, misalnya begitu. Atau salat sendirian. Sebenarnya salatnya belum selesai, langsung salam. Kemudian temannya mengingatkan, tadi antum salat 3 rakaat. Sudah salam. Benar. Jadi kurang 1. Caranya, tambah yang 1 rakaat ini dulu. Siapapun yang salat, ingat atau diingatkan. Ya, ingat atau diingatkan, berapa kurangnya tambah dulu. Tegak dulu. Andaikan dia sudah zikir, sudah berdoa, asalkan jangan dia keluar masjid atau jauh lama betul jaraknya. Sudah ke WC pula dulu. Enggak, itu memang harus diulang lagi salatnya. Jaraknya tidak terlalu lama dan dia belum keluar arena, maka berdiri dia menghadap kiblat. Tambah, misalnya 2 rakaat kurang atau 1 rakaat kurang. Nabi juga pernah begitu dulu. Tambah dulu. 1, duduk tasyahud akhir. Setelah itu salam dan sujud sahwi 2 kali. Sujud ke bawah 2 kali, namanya sujud sahwi. Tapi kalau ingatnya dalam salat, dalam salat ingat dia belum sempat assalamualaikum, naik ke atas langsung. Kemudian sujud sahwinya sebelum salam, karena ingatnya masih dalam salat. Fahim tuh? Ada fahim? Kalau seseorang lupa, dia kira salatnya sudah selesai, lalu dia duduk tasyahud, rupanya sadar dia sudah hampir-hampir salam, sadar dia bahwa salatnya belum, langsung ke atas, sempurnakan 1 lagi, kemudian baca tasyahud, sebelum salam dia sujud sahwi ke bawah, sujud betul 2 kali. Boleh baca bacaan biasa, subhana rabbil a'la, subhanakallahumma subuhun qudusun alain, atau bacaan yang diajarkan oleh ulama, bukan hadis. Tapi ulama ada mengajarkan subhanalladzi la yashu wa la yanamu. Itu bacaan yang diajarkan ulama. Banyak yang berpendapat baca saja bacaan sujud biasa, baru salam. Tapi kalau kasusnya model apa yang ditanyakan oleh Muhammad Ashraf Al-Qadri ini, dia sudah salam, walaupun salam pertama, maka salatnya sudah habis. Tinggal lagi menambah 1 rakaat lagi.
Karena ingatnya setelah salam, maka nanti sujudnya juga setelah salam. Nah, tergantung ingatnya kapan. Begitulah sujud sahwi. Sujud sahwi 2 kali. Ada yang dilakukan sebelum salam, ada yang dilakukan setelah salam. Termasuk jika rakaatnya berlebih. Nah, jika rakaatnya berlebih, tidak usahlah tambah salat berlebih. Sujud sahwi saja. Ini salat 5 tadi ini. Iya, betul. Langsung sujud sahwi. Ada yang mengatakan pakai takbir, ada yang tidak. Tidak pakai salam karena dia tidak salat. Hanya sujud 2 kali ke bawah. Tidak pakai rabi fili, tidak. Hanya sujud 2 kali. Baca bacaan sujud biasa atau baca yang dibaca oleh ulama itu. Tidak ada salam. Cuman kalau sujud sahwinya sebelum salam, salam kita. Salamnya bukan salam sujud. Salam karena salat sudah berakhir. Karena sudah berakhir. Kenapa ngantuk pagi-pagi? Ada apa ini? Pagi udah ngantuk. Perempuan-perempuan ini bangunnya jam 3 nampak tadi. Ya. Jam 3 sudah bangun. Sama kita. Tapi nampaknya tidak ada yang mengantuk. Ada apa ini? Jam 3 sudah heboh di belakang. Ada yang salat. Kemudian hampir-hampir salat subuh. Zikir bersama ya. Zikir bersama jam 4:30. Biasanya habis sudah mulai berangkat. Kemudian aktivitas pagi lagi. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa bersih. Tadi bahasa bersih ya. Kamar yang bersih siapa? Tidak ada yang tidur ini. Tidak ada yang ngantuk. Ini bangun saja dibangunkan. Dikucek-kucek. Disiram lagi oleh Ustaz Jumadi. Ya. Dipercikkan air. Ngantuk lagi. Apa ini yang salah? Barangkali urat saraf ngantuknya perlu diurut. Bangun. Nih. Cara duduknya, kalau cara duduk sudah ingin tidur, tidur dia. Bagus. Dengan topang dagu. Jangan topang dagu. Topang mata ini. Selesai. Muhammad Ashraf Al-Qadri. Bagus. Okay. Sahwi ya. Yang ketiga, Aqil Fawaz Muhtadi. Aqil Fawaz Muhtadi. 7F. Laki-laki saja nih. Ini dia. Ganteng juga anak ini. Dari mana? Padang Panjang. Apanya yang panjang? Padangnya. Di mana Padang Panjangnya? Fawaz. Kempang? Pengumpan Manggis. Ada jalan ke rumahnya ya. Bagus. Pakai jenjang rumahnya? Enggak. Pakai pintu? Oh ya. Tanyanya Aqil Fawaz Muhtadi 7F. Hidup 7F ya. 7 banyak ya. Kenapa bangkit dari ruku itu membaca Sami Allahu liman hamidah dan kenapa tidak membaca Allahu Akbar? Hebat tanyanya ya. Kenapa bangkit dari ruku kita membaca Sami Allahu liman hamidah dan tidak membaca Allahu Akbar? Bagus, silakan dulu. Hebat dia ini. Yang pertama dulu. Ibadah itu ada yang sifatnya ta'abudi, ada yang ta'akuli namanya. Ahmad, perhatikan. Ada yang ta'abbud semata-mata murni ibadah, yang sifatnya tawakuf. Apa murni ibadah? Ya begitu. Begitu yang diajarkan, begitu bacaannya. Begitu rakaatnya, begitu caranya. Kadang-kadang tidak bisa kita pikirkan lagi. Namanya ta'abbud semata-mata beribadah dan kita tawakuf. Menerima begitu saja. Ada juga ibadah itu yang ta'akul. Bisa dipikirkan hikmah rahasianya. Nah, ibadah salat adalah ibadah yang sifatnya ta'abbud. Semata-mata ibadah. Kenapa subuh 2 rakaat? Ya dari sananya 2 rakaat. Kenapa zuhur 4, asar 4?
kok tiba di maghrib 3? Ya, dari sana saya begitu. Kita tawakuf saja. Sami'na wa ata'na saja. Termasuk bacaan-bacaannya. Nah, ini beda sedikit. Kemarin kita sudah belajar dan mempelajari bahwa perpindahan dari satu rukun ke rukunnya lainnya dengan takbir. Apa? Coba bangunkan yang tidur itu. Jangan abek-abek jangan didampung saja dia. Nanti jatuh buah punggungnya, itu mengkena. Perpindahan dari satu rukun ke rukunnya lainnya dengan takbir. Takbir namanya intiqal. Masih ingat? Takbir yang diucapkan karena kita berpindah dari satu rukun ke rukun berikutnya. Dari ruku, dari berdiri ke ruku', dari berdiri ke sujud, sujud ke duduk, duduk ke sujud. Rakaat pertama ke rakaat berikutnya dengan takbir. Namanya intiqal, intikal perpindahan. Takbiratul intikar, takbir diucapkan karena kita berpindah. Hanya di dua tempat kita yang takbir. Pertama ketika bangkit dari ruku', yang ketiga ketika menyudahi salat dengan salam. Dua ini yang tidak takbir. Kira-kira berapa takbir dalam 4 rakaat? Bisa hitung? Fawaz bisa menghitungnya? Berapa kali kita takbir dalam salat 4 rakaat? Coba. 20. Takbir ihramnya 1. Salamnya 1 atau 2. Sami Allahu liman hamidahnya berapa? Kalau 4 rakaat. 2. Oh. Sami Allahu liman hamidahnya 4. Sisanya takbiratul ihram. Nah, ketika kita bangkit dari ruku' menuju bangkit ruku', ini namanya tasmi'. Apa namanya? Tasmi'. Semua yang laki-laki ini bangun. Tasmi'. Samma'a. Yusammi'u. Tasmi'. Ammana. Yu'amminu. Apa lagi? Apa lagi? Ta'min. Iya, ta'min. Apa lagi? Ta'min. Kabbara. Apa lagi? Yukabbiru menjadi takbir. Hamada. Apa sambungan? Yuhammidu. Apa lagi? Tahmid. Sabbaha. Apa lagi? Tasbih. Sallama. Apa lagi? Apa lagi? Anak Ustaz Rahmat lagi. Okay? Nah, ketika kita bangkit dari rukuk menuju i'tidal, namanya tasmi'. Apa tasmi'? Membaca Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Telah mendengar Allah. Sami'a mendengar. Juga maknanya menjawab, mengabulkan. Sami'ud doa, mengabulkan doa, mengijabahi doa. Sami'a telah mendengar atau mengabulkan atau menjawab Allah.
liman, bagi siapa saja yang hamidah. Nanti ditunjuk ini menterjemahkannya. Ingat nih, sami'a telah mendengar, juga maknanya mengabulkan, menjawab juga. Makna sam'un itu 3. Mendengar, menjawab, mengabulkan. Telah mendengar Allah, sami'allahu liman, li bagi siapa saja yang hamidahu, memujinya. Satu kali lagi diulang. Nanti ditunjuk terjemahkan. Telah mendengar Allah, sami'allahu liman, bagi siapa saja yang memujinya. Ya, itu. Ini jangan melo yang itu. Nomor 2 ditulis. Coba terjemahnya apa? Jangan pura-pura enggak tahu. Apa? Di Surat Sarija, namanya siapa? Namanya Abdullah ini. Ya, apa artinya? Bagimu ya Allah dengan memujinya. Bagimu ya Allah dengan memujinya. Ini sampingnya apa? Ya, yang melalakkan mata oleh Abi itu apa? Namanya siapa? Badrik. Oh, bukan Bandrek. Apa artinya sami Allah? Sedikit lagi. Nih, siapa nih? Ya, siapa namanya? Naufal. Faiz. Ini nama anak Abi dan Binti lagi nih. Ya, apa artinya? Sami Allah liman hamidah. Jangan pura-pura bergerak muncungnya. Apa? Coba arahkan kamera ke sana saja. Belakang sana lagi. Sadamat, tunjuk satu Sadamat. Siapa? Tunjuk saja satu. Artikan sami Allah hamidah. Silakan berdiri. 1, 2, 3, silakan berdiri. Jangan lama betul. Angkat. Dapat tidak dapat, yang Abi minta bukan dapatnya, tapi berdiri. Apa? Samia apa? Samia. Mendengar. Apa lagi? Bagi siapa saja yang liman hamidahu, memujinya. Allah mendengar siapa saja yang memuji. Ulang lagi. Bagus, hebat. Siapa namanya? Jet Sangkerti Sian. Oh, Sian. Silakan duduk, Sian. Nah, tasmi' itu membaca sami Allahu liman hamidah. Kalau ta'min membaca amin. Kalau takbir bacaannya Allahu Akbar, sama dengan itu. Kalau taslim, anak usarama jangan begitu. Taslim bacaannya assalamu alaikum. Assallimu taslima. Nah, sekarang tanyanya, sengaja Abi boleh tanyanya, kenapa tidak Allah Akbar? Pertama jawabannya itu ibadah. Sifat kita tawakuf, mengikut saja, menurut saja manut, itu bacaan. Kalau artinya itu. Yang kedua, ada yang mengatakan begini, berkaitan dengan kasus Abu Bakar, tapi ini belum ketemu riwayatnya. Kitabnya ketemu, tapi asal masalah hadisnya belum ketemu, karena Abi bukan ahli hadis benaran. Abu Bakar ini pernah satu kali terlambat mengikuti salat jamaah dengan Nabi. Lalu beliau buru-buru. Kiranya
didapatinya Nabi SAW di masjid masih salat. Dan ketika itu Nabi sedang rukuk. Lalu Abu Bakar datang. Alhamdulillah, katanya. Alhamdulillah, dia masih bisa mendapati salat Nabi ketika itu sedang rukuk. Lalu dia takbir mengikuti Nabi. Nah, berkaitan yang itu, kata buku itu, datang Jibril kepada Nabi. Bangkit dari rukuk nanti baca Sami Allahu liman hamidah. Allah telah mendengarkan orang yang memujinya. Ketika itu Abu Bakar memujinya. Maka semenjak itu bertukarlah bacaan Allah Akbar menjadi Sami Allahu liman hamidah. Wallahu a'lam. Tapi begitu dijelaskan dalam beberapa kitab. Cuman jangan dipastikan dulu. Apa pujian yang dibaca? Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Rabbana, wahai Rabb kami, laka, untukmu, bagimu segala puji. Bisa pakai Allahumma, bisa Allahumma Rabbana, bisa Rabbana saja. Bisa pakai waw, biasa tidak. Kalau semua laki-laki sudah kembali normal, Abi lanjutkan. Kalau tidak, Abi tenang saja. Kalau normal duduknya, normal sikapnya, tidak ada kasak kusuk bicara ke sana sini, kembali Abi lanjutkan. Kalau Abi diam saja. Pekinya juga normal. Yang tidur normal ke lagi? Yang tidur normal ke lagi? Tidak buang-buang saja waktu Abi. Bisa kita lanjutkan? Ini bisa kita lanjutkan? Bisa. Pasang pecinya kalau bisa. Belalangkan uncat matanya. Kami ini juga. Jangan begitu juga. Baguskan pecinya, antum. Kan gagah seperti ini. Kalau gini apa pecinya? Apa gaya? Rabbana, wahai Rabb kami, laka, untukmu, bagimu, alhamdu, segala puji. Rabb, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, laka, untukmu, bagimu saja, alhamdu, segala puji. Coba baca ini. Rabbana lakal hamdu. Apa terjemahnya semua? Untukmu segala. Allah mendengarkan ucapan itu. Ya, awas. Wahai Rabb kami, Allahumma, oke, Rabbana saja di Allahumma Rabbana. Wa Allahumma, ya Allah, Tuhan kami, untukmu segala puji. Samia, Allah dengarkan itu. Allah jawab itu, Allah kabulkan itu. Allah jawab dengan sadaqta. Allah kabulkan dengan mengasih pahala. Ini yang perlu diperhatikan. Sekali lagi Abi ulang. Rabbana, wahai Rabb kami atau Tuhan kami, laka, untukmu, bagimu, taksis ini. Karena didahulukan namanya khabarnya menjadi taksis. Untukmu, bagimu saja segala puji.
Kenapa segala puji? Al itu segala. Untukmu saja, bagimu saja segala puji. Itu pujian. Pujian itu Allah dengar. Sami'a. Pujian itu Allah jawab. Sami'a. Sadaqta, benar engkau. Memang untukku segala puji. Pujian itu Allah kabulkan dengan memberikan pahala ganjaran. Sami'allahu liman hamidah. Ada tertangkap? Ada tertangkap maksudnya? Oh, iya. Fawas, ada apa? Enggak. Biulang lagi. Biarlah. Sampai 100 kali pun tapi tidak mau mengulang. Tapi yang sekali ini bisa. Ini dah. Ya, supaya jelas ya. Ya. Kita ulanglah. Ke bawah kan Allah Akbar. Ya. Yang menikul tu bangun. Ini. Jangan begini lagi. Sudah tuh. Malas kita lihat. Ada kemarin yang salat di belakang kami nampak. Allah Akbar. Kat tangan, sejajar bahu, atau setinggi ini. Boleh sejajar dengan telinga, atau sebahu. Allah Akbar. Punggung. 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 Lurus, datar. Kepala jangan diangkat. Jangan ditekurkan. Tapi telapak tangan ditumpukan ke lutut seakan-akan menggenggam. Ada lurus? Ada lurus? Ada lurus? Ada. Baru dibaca Subhana Rabbiyal Azim atau baca lain. Kemudian bangkit Sami Allahu liman hamidah. Apa artinya? Apa artinya? Allah mendengar siapa saja yang memuji. Bagus. Siapa namanya? Faiz. Ada dompet lagi. Ada dompet. Bagus. Bangkit dari ruku. Bangkit. Ini i'tidal. Apa namanya? I'tidal. Apa itu? Ini i'tidal. I'tidal itu tegak lurus. Lurus i'tidal, seimbang. I'tidal juga. Itu i'tidal. Sama, adil i'tidal. Lurus. Ini lurus. Sami Allahu liman hamidah. Lurus. Setelah lurus baru dibaca Rabbana lakal hamdu atau walakal hamdu. Bacaan itu namanya tah. Habis sudah berdiri ini. Apa namanya? Tah. Hamada. Semua. Hamada. Yuhammidu. Tahmid. Memuji Allah. Siapa saja yang memuji Allah, sami'a. Sami'a. Mendengar. Atau menjawab. Atau mengabulkan. Mak puak, perhatikan. Mendengar. Menjawab. Mengabulkan. Sami'a Allahu liman hamidah. Langsung makmum membaca Rabbana. Wahai Tuhan kami, segala puji untukmu. Allah dengarkan itu. Wahai Rabb kami, segala puji untukmu. Allah jawab, benar engkau, segala puji untukku. Rabbana lakal hamdu, wahai Tuhan kami, untukmu segala puji. Allah kabulkan keinginan orang memuji, dikasih pahala. Di situ dia. Jadi karena bacaannya alhamdulillah, Rabbana lakal hamdu, yang paling cocok Sami Allah itu yang paling cocok. Itu segi hikmahnya. Paham tak paham, Fawas? Paham sajalah. Ya, padang panjang sisi ya. Di Manggis rumahnya ya. Ada apa? Di kampung Manggis. Oh, bukan di Manggis. Okay.
Sengaja Abi ulang-ulang ini, Abi bangun-bangunkan kami tidak, karena kita tidak ingin mubazir ilmu. Kalian tuh hargai ilmu. Ilmu tuh mahal. Tanda ilmu mahal. Orang sampai menghabiskan biaya menjadi doktor. Kemarin ada tamu datang ke rumah, ya Mukarrab, anak saya sekarang hampir tamat, tinggal uang 250 juta lagi. Kan mahal ilmu. Tinggal uang 250 juta lagi untuk lunas tamat saya. Mahal ilmu. Apalagi ilmu itu ilmu yang sangat bermanfaat, ilmu syar'i. Kewajiban ilmu yang kita ilmui adalah ilmu syar'i. Ilmu tahu kita untuk apa kita cipta, mengapa kita beribadah. Mahal. Makanya Abi tidak ingin antum itu duduk di sini tapi tidak ada manfaat ilmu. Duduk di majelis ini di hari Sabtu yang telah kita khususkan, luangkan waktu untuk ini. Ustaz Dian bersedia pula dia mengotak-ngatik jadwal. Guru-guru kita bersedia pula datang pagi untuk duduk di sini. Buang-buang. Buang-buang. Abi penat-penat juga, karena Abi tadi jam 3 sudah bangun. Lalu membaca-baca itu kebiasaan. Baca-baca, 2:30 juga betul, makin Abi tahu putri sudah bangun. Baca-baca lagi, karena biasanya Abi tidur bawa buku. Nah, nanti bangun baca buku. Baca-baca buku untuk kajian subuh. Datang, lalu siap-siap pergi berangkat subuh. Habis subuh sana, selesai, datang lagi ke sini. Nah, nampak ini. Bawa lagi ke sini, jawab lagi. Itu kan waktu itu. Semalam pulang lagi jam sekian. Itu waktu. Nah, Abi tidak ingin waktu Abi habis tapi tidak ada manfaatnya. Ada dengar? Tidak ingin Abi waktu itu habis terbuang bagi antum tidak ada manfaatnya. Atau buang-buang mubazir. Untuk apa acara ini kita adakan kalau tidak ada? Sengaja kita tayangkan supaya orang tua juga melihat. Karena ini ilmu sifatnya. Belajar menghargai ilmu. Belajar menghormati guru yang memberikan ilmu. Belajar menghormati ulama-ulama yang telah menyusun buku banyak-banyak. Dan menghormati, memuliakan Nabi yang mengajarkan kepada kita segala ilmu yang kita butuhkan. Nah, tiba di sini main-main. Itu makanya diulang-ulang, biarlah diulang-ulang. Asy-syai' idza takarrara taqarrur. Ya Ustaz Dino, itu bahasanya. Asy-syai'u idza takarrara taqarrara. Sesuatu itu apabila diulang-ulang dia mantap. Apa kaji dia berulang. Biarlah ditunggang-tunggi di sini supaya antum paham. Tahu tunggang-tunggi? Hah? Nih, yang kembali tidur ni bangun lagi. Tahu tunggang-tunggi? Ini tunggang-tunggi ini. Ke atas, ke bawah, jungkir di sini, tunggang-tunggi supaya paham. Karena Abi harapkan juga ada berkahnya bagi Abi. Ada pahalanya, ada manfaatnya. Karena ilmu itu setelah mati pun kita bermanfaat kalau kita mengajarkan. Hanya itu yang kita harapkan. Ilmu yuntafa' bih. Jadi kalau tidak bermanfaat bagi antum kan buang-buang. Mati Abi ini atau mati guru-guru kita tetap ilmu dipakai yuntafa'. Bermanfaat baginya. Ilmunya dimanfaatkan, mengalir pahalanya. Ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang diajarkannya disebarluaskan. Kalau tidak itulah yang memicu mendorong kita di sini, barangkali Ustaz Rahmat tidak mau dia meninggalkan negeri Garut sana. Sampai rela dia ke Sejunjung hanya untuk mengajarkan ilmu. Sejunjung ya. Kodai ya. Jadi bila ulang nyinyir Abi melihat antum yang malas-malas itu, yang menekur, yang main-main itu, Abi tegur terus. Biarlah marah, mau dongkol lah sama Abi, tidak masalah. Karena supaya antum menghargai ilmu. Itu Umi itu senior Abi dulu. Tanya sama dia. Senior dalam ilmu. Kalau umur Abi tua sama dia, tapi senior bidang ilmu. Dia di Niah Putri 7 tahun. Ketika Niah Putri masih 7 tahun. Tamat SD langsung Niah Putri 7 tahun. Masuk ke Akabah.
di asrama lagi. Di Niah Putih di asrama, di Akabah kampus kuliah juga di asrama. Kawin dengan Abi, di asrama lagi. Sini dulu. Pindah ke Senayan, asrama lagi. Pindah ke Sodangka, asrama lagi. Pindah ke sini, asrama lagi. Jadi anak asrama betulan. Tapi beliau dulu kan hafizah juga Om ini. Duduk-duduk jendela dia sudah hafal Quran. Nah, kawan laki-laki Abi sudah lihatnya, Abi tidak pernah lihat dia. Nah dia yang melihat Abi dulu. Hafal Quran. Senior, tapi setiap hari, setiap Abi pergi, dia keluar menemani Abi untuk mendengar ilmu. Walaupun Abi ini juniornya, dicatat. Tanyalah, catat, simak. Walaupun sudah guru. Karena ilmu itu mahal. Kita tidak sempat membaca. Kita tidak sempat membeli kitab. Kita tidak ada waktu untuk menelaah. Ada guru. Antum buang-buang. Kalau antum tidak menghargai ilmu, tidak ada gunanya, tidak berkah. Ustaz-ustaz kita ini kan sudah berilmu nih, tapi menghargai ilmu. Menghargai majelis ilmu. Guru-guru kita wanita menghargai ilmu, walaupun sudah berilmu nih. Guru-guru kita berilmu lah. Tapi menghargai majelis ilmu. Menghargai waktu, menghargai murid-murid yang ingin berilmu. Tidak mendengar pun guru-guru kita tidak masalah, karena mereka sudah berilmu. Tapi demi menghargai ilmu. Ada apa maksud Abi? Ada? Nah, biarlah Abi nyinyir. Nyinyir itu bahasa ibu pengawasnya menyeh-menyeh, tidak masalah. Supaya dengar. Karena ustaz-ustaz kita, ustazah kita juga tidak dasarnya, backgroundnya juga tidak pesantren semua. Barangkali juga ada manfaat ini. Pertanyaan antum itu juga bermanfaat bagi guru kita yang tidak ada dasar ilmu agamanya. Nah, itu makanya selalu ditegur. Sekarang pun menegur lagi. Nah, tidur. Sakarih itu Abi mengecek, lalu aja lah. Biarlah. Namanya Abu Nu'as. Abu Nu'as bukan Abu Dapur, tapi bapaknya penidur. Oke. Faham? Fawaz? Bagus. Pak, memang terpaham ya? Kena para benar bacanya ya? Ya. Kalau daripada ruku itu kita kata membaca Allah Akbar, sementara di atasnya berbunyi Rabbana lakal hamdu, tidak cocok. Kita bangkit, coba di atas baca untukmu segala puji. Nah, bangkit itu kita baca Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Maha Besar. Untukmu segala puji, tidak pas. Tapi yang pas, Sami Allahu, Allah mendengarkan siapa saya yang mujinya. Apa isi pujiannya? Apa isi pujiannya? Rabbana lakal hamdu. Bagus. Luar biasa si Fawaz ini, luar biasa nih. Kalau gagah, kalau besar nanti gagah nih. Buat gagah nih Fawaz ini Ustaz. Kecil-kecil sudah gagah, punya mata, punya hidung, punya muncung, gagah dia. Ya. Hebat sekali dia. Salam untuk orang panjang. Yang keempat, Abdul Rahman dan Wahyu Lindu Aji. Muhammad Abdul Rahman dan Wahyu Lindu Aji 10I. Mana? Oh, gambar ini bagus. Ini pilihan utama kita ini. Favorit kita di sini. Yang Abdul Rahman mana? Dari mana ini? Gua? Oh, Gundra. Wahyu? Hah? Muko di meninjau. Muko meninjau. Bagus ya. Sama-sama ke 10 ya. Tanyanya sama juga. Hebat. Siap. Gerak. Wah, bagus. Ini bagus anak Ibu Ami ini. Tanyanya sama ya. Apa itu penyakit ain? Ya. Dan apa penyebab penyakit ain? Bagaimana menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak bagus? Itu sama. Terus kembali ke tempat. Wah, bagus sekali anak kita ini. Sudah catat namanya? Sudah. Abdul Rahman satu, Wahyu Lindu satu. Sudah catat? Sedikit berkelakar, tidak masalah.
Ain ya. Ain, sini ain. Ain itu mata. Ini ain mata. Ain itu mata. Isabatul ain. Isabatul ain. Ghairahu bi'ainihi. Seseorang memandang orang lain, lalu gara-gara pandangnya terganggu orang lain, namanya ain. Isabatul ain ghairahu bi'ainihi. Seseorang memandang, melihat orang lain, lalu gara-gara pandangannya terganggu orang lain, namanya ain. Bisa terdekat? Bisa? Memandang orang lain, lantaran gara-gara pandangannya orang lain terganggu, tertimpa suatu hal yang tidak baik. Isabatul aini ghairahu bi'ainihi. Ain namanya. Atau asal katakan ana. Ana ya'in. Iza asabahu bi'ainihi. Sama. Lalu itu apa itu ain? Ain itu bisa dikatakan pandangan dengki, hasad, pandangan tidak suka. Mula-mulanya kagum, mula-mulanya terpesona, kemudian menimbulkan dengki, iri, hasud, tidak senang, tidak suka. Lantaran pandang itu bisa menimbulkan efek negatif atau efek buruk. Bisa orang sakit, bahkan bisa orang gila, bisa orang mati. Al-ainu haqqun. Dalam hadis riwayat Muslim, penyakit ain itu benar. Bahkan Nabi sendiri, coba dengar, Nabi sendiri memohonkan perlindungan kepada Allah untuk cucu beliau Hasan Husain. U'idukuma, kata beliau dalam doa, u'idukuma bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hammatin wa ainin lammatin. Nabi ketika cucu beliau lahir, aku perlindungkan kalian berdua kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna, kalimat Allah yang sempurna daripada syaitan, daripada hammah, racun atau binatang berbisa, daripada ainin lamatin, daripada pandangan mata buruk, termasuk namanya syamatatul a'da, suka orang yang benci kepada kita ketika kita mendapat penyakit. Hati-hati dengan ain. Kecek orang kampung Abi namanya palasi. Palasi. Bahkan ada yang paling parah, palasi kuduang. Memandang orang dengan mata sakit hati, mata dengki, masuk setan. Ditambah nanti dengan ilmu-ilmu lain. Kadang-kadang orang tidak sadar, sehingga berakibat kepada orang yang dipandang sakit. Bagaimana caranya kita ini? Perempuan, makanya perempuan jangan terlalu banyak tampil aneh-aneh. Nanti ada aja dengki. Foto jangan sering dipajang-pajang di sosmed, jangan menimbulkan dengki, sakit hati. Karena nanti ada pandangan ain. Dengan pandangannya seperti itu nanti bisa mendatangkan efek buruk. Setan, jin melalukannya. Tiba dia anak kecil, kadang-kadang kurus, sakit dia, mencret, tidak makan-makan. Obatnya diruqyah, ruqyah syar'iyah. Waspada kita dengan doa-doa. Itu makanya kita zikir pagi. Siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa lakul syukur, dipelihara dari setan salah satunya. Dia akan dapat 4 hal. Minimal 10 kali dibacanya pagi sore, dia akan mendapat hal. Salah satunya dipelihara, dijaga daripada syaitan.
Setan, jin bekerjasama dengan manusia yang dengki. Mata dengki itu, matanya itu ketika melihat kita tidak senang, tidak bagus, tajam, melirik. Kalau kita tidak punya pagar ini dengan zikir, dengan doa, lemah pula kita, kadang-kadang itu yang menimbulkan penyakit ain. Pandangnya kita ada sakit hatinya, ada dengkinya, irinya. Kemudian apalagi dia punya ilmu buruk pula, bekerjasama dengan jin-jin jahat dan syaitan. Orang ini tidak kuat pula kena dia. Ya. Nah, itu makanya kampung-kampung namanya falasi namanya. Ada al-ainu haqqun. Kadang-kadang bisa orang mati. Setiap kita ada saja orang yang dengki, namanya kullu dhi ni'matin mahsudun. Setiap orang yang mendapat nikmat, mempunyai nikmat, pasti ada saja yang sirik, dengki, sakit hati, hasad. Orang yang hasad ini ketika dia memandang kita bukan pandang kagum, pandang benci, sakit hati, di situ kena. Kalau kita lemah, kemudian setan ikut pula nimbrung. Apalagi orang ini diiringkan dengan ilmu-ilmu buruk, ilmu jahat, lainlah penyakit-penyakit ain. Obatnya diruqyah. Atau dalam hadis suruh orang yang seperti itu berwudu atau mandi, ambil airnya, sapukan ke badan. Paham? Abdurrahman dan Wahyu. Ya, itu ain. Perempuan hati-hati, perempuan sering kena ain tanpa sadar dia. Efeknya macam-macam. Efeknya macam-macam. Akibatnya macam-macam. Kadang-kadang tahu kita ketika diruqyah. Efeknya macam-macam. Penyakit-penyakit yang diderita perempuan macam-macam. Lebih-lebih perempuan yang suka pamer tampil atau suka viral, suka apa namanya? You can see, apa namanya itu. Hati-hati, karena lewat foto juga bisa, lewat sosmed juga bisa, lewat TikTok bisa. Apa namanya? TikTok bisa. Hati-hati, perempuan sering, yang sering didengki itu perempuan adalah perempuan lain. Laki-laki gagah, laki-laki tampan juga hati-hati. Karena bisa juga mata ain atau pandangan ain. Ya, nun, ain. Paham? Oke, masih ada waktu. Ini Ustaz Abi ini. Gadis-gadis remaja, hati-hati. Syukur kita berada di tempat tertutup, di pesantren, pakaian tertutup. Syukur, karena kita sudah pagi. Syukur kita ada zikir-zikir pagi, ada zikir-zikir sore, ada zikir-zikir malam. Itu pagar diri, tameng diri, perisai diri pada setan, baik setan jin ataupun setan manusia. Akibatnya, Abi tidak nyindir, akibatnya kepada perempuan macam-macam. Sampai kepada tingkat kurus kering, bentuknya rusak, atau tidak ada jodoh, atau tidak mau beranak, macam-macam efeknya, atau malah senu, gila dia. Ini hati-hati, dia semua. Bagus. Terima kasih Abdurrahman dan Wahyu Lindu Aji. Kemudian Aditya 7A. Aditya ada? Oh, ini dia. Kelas 7A. Dari mana kampung halamannya? Damasraya. Bagus. Ada orang tuanya? Ibu ada? Bapak ada? Salam. Pakai ini sedikit. Bagus. Bagus ya. Si Angel ketawa dia melihat. Tanyanya ya. Bagus. Apakah sah salat
kita yang laki-laki ini jika menggunakan aksesoris seperti gelang, kalung, cincin, subang. Ya, bagus. Silakan duduk. Bagus. Hebat ini. Aksesoris. Ya, hiasan-hiasan. Nah, tekan. Dua hal yang harus diketahui dulu. Kedua-duanya dilaknat oleh Rasulullah. Jika Rasulullah yang melaknat, Allah pasti laknat. La'ana Rasulullah, la'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ana atau lu'ina. Apa itu laknat? Laknat itu disingkirkan, dijauhkan daripada rahmat. Terkutuk orangnya. Apa laknat? Apa laknat? Tersingkir, dijauhkan daripada rahmat Allah, sehingga orang terkutuk binasa. Namanya laknat. Dua hal yang dilaknat Rasulullah dalam kaitan ini. Pertama, yang dilaknat Rasulullah itu adalah mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Mutasyabbih, laki-laki yang menyerupai perempuan. Sebaliknya al-mutasyabbihat, perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki. Baca mutasyabbihin. Semuanya mutasyabbihin. Ta sya mutasyabbi mutasyabbihin. Nih mutasyabbihin. Nih mutasyabbihin. Wak rancak kopiah teleng. Mutasyabbihin. Tashabbuh. Mutasyabbih. Mutasyabbihin. Mutasyabbihin. Laki-laki yang menyerupai, meniru-niru wanita, namanya mutasyabbih. Perempuan mutasyabbihat. Mana suaranya? Mutasyabbihat. Ta sya mutasyabbi mutasyabbihat. Perempuan. Iya, perempuan. Perempuan-perempuan yang suka meniru-niru laki-laki. Dilaknat. Hadisnya Bukhari. Yang kedua namanya mukhannasin. Mukhannas. Apa itu mukhannas? Tiba di laki-laki namanya banci. Bentuk cigak, banci. BG. Tahu BG? Apa BG? Ini. Keperempuanan, kewanita-wanitaan. Bahasa kami ya berini, kapadusi. Padusi aja berini. Namanya kapadusi, padusi. Tangan lama-lama ngecek. Jalan seperti ini. Suka berbeda-beda. Dilaknat, dilaknat, mukhannasin. Hai, di muka Ustaz Kamil tu perota ada. Oh, asik tu. Hai. Kalau perempuan namanya mutarajjilat. Mutarajjilat.
Kajantan-jantanan, ke laki-lakian, ke pria-priaan. Dia perempuan, namanya tomboy. Dilanat, apa laknat? Disingkirkan daripada rahmat. Ini mantang kita santai aja sudah main-main lagi. Ini pula bahayanya santai. Yang pertama, menyerupai. Hei, perhatikan. Yang mainkan kacu. Duduk bagus-bagus. Duduk bagus. Yang pertama, menyerupai perempuan lawan jenis atau sebaliknya. Tidak boleh laki-laki memakai aksesoris yang biasa dipakai wanita. Karena dia sudah menghilangkan jantannya. Dia sudah menjadi feminim. Apa pakaian hiasan yang biasa dipakai perempuan tidak boleh dipakai laki-laki. Ini siapa punya? Laki-laki apa wanita? Pakai laki-laki. Ini siapa biasa pakai ini? Oh, laki-laki. Bagus. Pakai emas, mutiara. Siapa pakai biasanya? Perempuan. Dipakai laki-laki. Tidak boleh. Jam tangan ada laki-laki perempuan? Ya boleh. Jadi hiasan-hiasan, aksesoris yang biasa dipakai oleh perempuan dipakai oleh laki-laki, haram hukumnya, berdosa. Makanya kita benci melihat laki-laki pakaiannya ala-ala perempuan. Dulu, sekarang entah di mana anak itu sekolah. Di tahun 97 dan 8-an. Abi mengajar ketika itu. Ada anak laki-laki, badannya cukuplah bagus, memakai cincin, bukan cincin laki-laki, tapi cincin pakai manik-manik satu di sininya. Masih terbayang ambil bentuk cincinnya, kemudian pakai tali 2 saya sini. Nah, tangannya begitu di meja. Enggak belajar, nampak ada Abi. Abi ambil cincin. Coba angkat tangannya Abi. Buka cincin, angkat tangan. Terbiasa. Karena cincin perempuan, pakaian itu membentuk kita. Pakaian kadang-kadang merubah sikap kita. Abi ambil cincinnya, karena tangannya sudah bicara, sudah. Kalau Sarijal ini, jam, si jam. Jadi apabila laki-laki memakai pakaian yang biasa khusus untuk wanita, dilaknat. Sebaliknya juga begitu. Perempuan yang memakai pakaian khusus memang untuk laki-laki, tidak boleh. Itu namanya mutasyabbihat. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Makanya pakai celana jin itu tidak boleh. Jin sajalah yang pakai celana itu perempuan. Jin wanita sajalah yang pakai itu. Karena itu dirancang untuk laki-laki. Orang Amerika bagaimana? Ini orang Amerika lah masalah. Ini kita Islam ini. Apabila laki-laki memakai aksesoris wanita atau sebaliknya dilaknat. Haram dan berdosa. Selama itu dia tetap berdosa.
Yang kedua, laki-laki ke perempuan, perempuanan dia laki-laki. Ini bahaya bergaul namanya. Anak laki-laki jangan dibiarkan main dengan anak perempuan. Etek-eteknya, uni-uninya, kakak-kakaknya. Kalau dia sudah usia sekian, harus dipisah. Kalau tidak menular. Apa jadi? BG, lea, lemah. Nanti permainannya permainan perempuan, main dore, main simbang, main tali. Kalau main khusus untuk wanita jangan pakai. Tahu main simbang? Enggak tahu main simbang. Main dore tahu? Main tali, main congkak. Itu. Kalau permainan khusus perempuan jangan main laki-laki. Nanti berpengaruh. Namanya mukhannas. Di perempuan mutarajilat. Bagaimana hukum memakai aksesori ini? Haram dan berdosa. Dibawa ke salat. Ini tanya. Ya, siapa tanya tadi? Dibawa salat. Adiria. Dibawa salat. Sebagian ulama menganggap makruh. Karena dia memakai barang yang haram untuk salat. Ada ulama mengatakan makruh kalau salatnya tidak batal. Karena itu bukan termasuk batal salat. Salatnya makruh, dibenci karena dia orang terlaknat, orang terkutuk salat. Bagus. Sekarang bagus pertanyaan siapa ini? Bagus. Habis pujikan bagus. Aditya. Makanya kita agak nyinyir juga kepada laki-laki ini. Model rambutnya, model pakaiannya, jangan meniru-niru, namanya tasyabbuh. Termasuk meniru pakaian orang-orang kafir, tingkah laku orang kafir, tasyabbuh. Atau meniru pakaian lawan jenis, ya tasyabbuh, namanya mutasyabbih. Atau sebaliknya perempuan. Karena orang sudah beda. Laki-laki itu, ini laki-laki mana nih? Laki-laki itu namanya rajul, rijal, Al-Bukhari. Rajul itu kokoh, kuat, teguh. Itu yang rajul. Lawan feminim apa? Apa? Guru bahasa Inggris apa? Feminim kan perempuan ya. Bahasa apanya? Laki-laki itu apa? Lawan feminim. Maskulin. Nama saya maskulin. Kan kasrah itu. Laki-laki maskulin. Feminim ke perempuan-perempuanan. Feminisme. Laki-laki maskulin. Jangan antum ke maskulinan. Kalau laki-laki jangan ke feminiman. Dulu ada namanya majalah Femina, perempuan jadinya. Berpengaruh kepada sikap, perilaku, tindak tanduk dan sifat tabiat kebiasaan. Berpengaruh, sangat berpengaruh. Selama itu dilaknat, dikutuk. Ini khusus untuk kita para pengasuh. Anak-anak kita perhatikan ini. Karena anak-anak ini tumbuh besar bersama kita. Tolong diperhatikan. Bagus. Terima kasih. Ini Aditya. Iya Aditya. Bagus. Ada sekian lagi pertanyaan kita tunda karena waktunya sudah habis. Ada 5 pertanyaan lagi. Itu pertanyaan daripada Nauren, daripada Cahaya Raudah. Ini dimasukkan nanti Bu Ami ya. Al-Adlina Sahmina, Aurana Lutfiyah, Latifah Hamzi, Sila Al-Shabbah. Ditunda karena waktu kita sudah habis.
Mudah-mudahan apa yang Abi sampaikan tadi, walaupun caranya begitu, sering terganggu, sering membentak, tapi kadang ya terpaksa begitu. Mari kita akhiri dengan doa kafarah majlis. Kita minta maaf kepada orang tua, wali muridnya ikut menyimak, karena suasana kita di sini ramai, masjidnya agak penuh sesak, sehingga anak-anak kita kadang-kadang sulit mengontrolnya. Anak-anak kita sebagian sulit konsentrasi. Bukan hanya itu, yang sulit konsentrasi kadang-kadang menimbulkan efek juga kepada teman-temannya, sehingga kalau tidak ditegur, tidak disapa, bahkan perlu sedikit dikerahkan suara, mereka akan terbiasa. Jadi kita minta maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kita kan tahu anak-anak kita sendiri. Ya itulah anak-anak kita. Dan itulah kerja kita bersama, merubah mereka secara pelan-pelan kepada lebih baik. Ini di masjid ini. Nah, sementara saya bicara ini masih ada yang main-main, lihat. Nah, main-main, masih. Jadi kadang-kadang jawabannya terselingi dengan menyapa, menegur anak-anak kita, karena mereka memang itulah nama saya mereka. Semoga dapat difahami oleh kita semua. Amin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.